Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, dalam kepak sayap dari Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2020. GBI Cahaya Mulia 2 Bandung online. Kita akan semangati diri kita sendiri. Mari kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita. 1, 2, 3. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Yes, kita selalu antusias pada firman Tuhan. Pada hari yang bahagia ini, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan dengan tema menyembuhkan segala penyakitmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Diambil dari Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3 yang berbunyi demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berarti penyakit kita Tuhan sanggup sembuhkan. Haleluya. Dan kita akan membahas kesatu kesembuhan ilahi, ya. Yang kedua, ayat yang bisa menguatkan saudara dan keluarga. Ya, kita akan membahas hal-hal yang demikian. Kita yakin dan percaya pasti sangat bermanfaat untuk kita pelajari, dan kitalah jadi pelaku firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, tidak akan sia-sia, tidak akan seperti sebelumnya. Kita akan maju terus pantang mundur. Kita tidak letih lesu beban berat, tapi kita semangat selalu. Kita ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit pasti Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, karena Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Sakit penyakit pun sudah ditebus oleh Dia. Ya, mari kita akan pelajari. Ya, kita lihat keadaan masalah ya di dunia ini, ada sakit penyakit, tapi puji Tuhan juga Tuhan pakai juga dokter-dokter, tabib-tabib yang bisa melalui obat-obatan menyembuhkan. Tetapi itu ada biaya, ya, biaya pemeriksaan, biaya pengobatannya. Tetapi ada satu hal, kita orang Kristen, kita percaya mujizat kesembuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Ya, tidak perlu biaya, tetapi yang paling penting adalah iman dan percaya. Jadi yang penting adalah kita harus mempunyai iman dan percaya. Mujizat akan terjadi, kesembuhan itu akan terjadi. Jadi yang diperlukan adalah iman dan percaya saja, ya. Jadi kita percaya tidak setengah-setengah, tetapi harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus 100%. Amin. Tidak bimbang, tidak ragu apakah ia mendapatkan iman di bumi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, kita pasti bisa. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Jadilah kepadamu menurut imanmu, firman Tuhan berkata demikian. Haleluya. Nah, sakit penyakit persoalan yang ada, tapi kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, tabib yang ajaib, ya. Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita hadapi, ya, kita alami, kita rasakan, atau kita menderita karena sakit penyakit, ya. Bahkan kita tahu Tuhan Yesus Kristus mampu membangkitkan orang mati. Haleluya. Seperti contoh Lazarus, ya, sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus sanggup membangkitkannya. Haleluya. Jadi bisa diubahkan. Amin.
Jadi firman Tuhan mengatakan di Ibrani 13 ayat 8, tetapi sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Amin. Sama saja. Haleluya. Dulu Tuhan menyembuhkan. Sekarang pun masih berlaku. Mujizat pasti terjadi, ingat, asal kita percaya saja. Haleluya. Ya, jadi kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu, ya. Kita tahu kalau kita bimbang, ditiup angin, angin buat gelombang, kita bimbang hati kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan menghendaki percaya sepenuhnya kepada Dia, tidak bimbang, tidak ragu. Ya, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tanpa iman percaya kesembuhan ilahi tidak akan terjadi. Jadi kita kalau tanpa iman tidak bisa sembuh. Haleluya. Kesembuhan ilahi atau disebut mujizat, ya, kesembuhan ilahi atau disebut mujizat. Amin. Kita tahu Tuhan akan memberi kekuatan kita. Kalau kita keadaan lemah, kita tidak bisa segala sesuatu berbuat, Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Jadi jangan pernah berhenti, percaya saja sepenuhnya, ya. Menantikan Tuhan, jawaban Tuhan. Dia bekerja sampai saat ini, ya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya. Ya, jadi oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, yaitu sangat luar biasa kita sembuh. Jadi kita berdoanya demikian, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Haleluya. Ya, saya percaya kasih Tuhan selalu baru setiap hari, ya. Apabila kita sakit, Tuhan sembuhkan melalui mujizat, ya. Kita berdoa belum sembuh. Jadi sebenarnya kesembuhan masih ada tidak? Apakah kesembuhan ilahi masih sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini? Di Alkitab ratusan janji Tuhan mengenai kesembuhan bagi umatnya. Banyak peristiwa dicatat mengalami kesembuhan di Alkitab. Contohnya di Perjanjian Lama, Hizkia disembuhkan, ya, Naaman disembuhkan dari kustanya, ya. Perjanjian Baru juga ada, ya, begitu banyak dicatat mengenai mujizat atau kesembuhan ilahi, ya, melalui pelayanan Tuhan Yesus, melalui para rasul, ya, terjadi kesembuhan, ya. Nah, kita percaya kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ya. Percaya mujizat tetap ada sampai sekarang ini, ya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak mampu, ya. Dan melalui penginjilan yang berpusat kepada Kristus, ya, membuat mujizat zaman Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sekarang ini, dan orang melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam kehidupan mereka percaya, ya. Amin. Ya, mereka disembuhkan, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, menguduskan diri, dan Raja akan datang kembali. Jadi pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisah dengan pemberitaan Injil. Amin. Dan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ialah bisa melalui doa, melalui penumpangan tangan hamba Tuhan atau doa hamba-hamba Tuhan yang diurapi, maupun doa pribadi, ya, di tempat dimanapun bisa, ya. Waktu KKR juga bisa ada kesembuhan, ibadah onsite, ibadah online, ya, atau di rumah kita masing-masing. Kita percaya, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita, mujizat terjadi, ya. Oke, mari kita lihat dua hal yang akan terjadi yang untuk kesembuhan ilahi. Ada dua hal. Yang pertama, apakah semua orang sakit disembuhkan? Ya, amin. Tuhan Yesus
telah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus bagaimana? Apakah sembuh semua? Ternyata ada juga yang belum sembuh. Nah, kita bertanya kenapa? Itu kita pelajari, ternyata ada beberapa faktor ya dari diri kita sendiri yang harus kita perbaiki ya. Beberapa faktor itu apa saja? Kesatu, ada penyakit atas dosa kita. Kesatu, ada penyakit atas dosa kita. Kedua, ada hukuman Allah. Ketiga, karena kedaulatan Tuhan kita. Keempat, penyakit karena kejahatan si iblis. Penyakit karena kejahatan si iblis. Kelima, penyakit karena ulah kita sendiri. Hidup tidak teratur, ya, melebihi kemampuan manusia, di mana non-stop bekerja, non-stop main, non-stop bergadang, ya, tidak teratur hidupnya, makan tidak teratur, ya, tidak disiplin, yang tidak boleh dimakan ya, jadi akhirnya sakit, ya, tidak ada menjaga kesehatan, tidak ada olahraga, ya. Dan kita puji Tuhan sekarang ada COVID, ternyata banyak orang lebih memperhatikan kesehatan, ya, sangat mementingkan kesehatan, karena dengan badan yang fit, COVID-19 tidak bisa mengenai kita, ya. Selalu jaga tenggorokan kita, ya, paru-paru kita sehat walafiat. Haleluya. Ya, kalau ada hal-hal yang tadi 5 itu yang terdapat dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita minta ampun atas dosa-dosa kita memohon pertolongan Tuhan, ya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16, ya. Ya, pelayanan merupakan bagian dari pelayanan yang diarahkan oleh gereja, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, untuk kesembuhan. Jadi mari kita ajak jemaat, teman-teman, untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Amin. Karena itu tugas kita, ya. Jadi janganlah sekali-kali kalau kita udah doain orang ternyata belum sembuh, kita bilang orang itu kurang beriman atau orang itu kurang berdoa. Tapi mari kita dengan yakin dan percaya makin bertekun, makin sungguh-sungguh mendoakan supaya mujizat terjadi, ya. Nah, mungkin juga perlu juga dikonseling dulu orang itu kalau memang dibutuhkan, karena ada akar pahit, ada kebencian, ada kemarahan, supaya unek-uneknya keluar, ada pencerahan, dia mengerti dan dia bisa mengampuni, mujizat terjadi. Haleluya. Nah, baik, kita masuk kepada yang kedua, ya. Masuk yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dan relevan masa ini? Jawabannya sudah pasti, sudah jelas, ya. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Haleluya. Jadi hal itu belum dicabut. Jadi tetap, justru pelayanan itu berjalan selaras dengan penginjilan, ya. Nah, dalam catatan Christian Evangel, ya, pada tahun 1918 di mana ada kejadian sakit penyakit yang luar biasa, pandemi flu Spanyol, ya, sehingga di dunia 50 juta orang meninggal, ya. Pada waktu itu sangat luar biasa, ya. Belum ada obatnya, dan gereja-gereja mengikut aturan pemerintah, taat kepada pemerintah, dan mereka tidak adakan ibadah, tetapi mereka satu dengan yang lain
saling mendukung dalam doa. Mereka terus berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Waktu itu mereka berseru, Tuhan adalah tabib yang ajaib, Tuhan Pak sanggup membuat mujizat, dan sungguh luar biasa. Mereka sehati berdoa dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak yang lahir baru, banyak mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Seperti zaman sekarang, waktu sekarang ini, ya, seperti suasananya mungkin sama seperti itu, begitu panik, begitu takut. Dan puji Tuhan, orang yang beriman makin giat berdoa, berseru memanggil Tuhan Yesus tolong. Dan mujizat demi mujizat banyak kita dengar waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, yang didoakan sembuh. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita tahu ya semuanya krisis berlalu dengan cepat, dengan segera, haleluya. Ya, walaupun kita ada social distancing, kita tetap masih bisa berdoa, kita masih bisa melayani kesembuhan ilahi melalui online, melalui telepon. Kita pasti diberi ide kreatif ya, gimana untuk menjangkau dan untuk lakukan ya melalui sosial media, teknologi informasi ya. Nah, seperti pada zaman rasul-rasul dulu ya, kita kreatif ya, menggunakan media sebagai perantara ya, biar tetap Roh Kudus urapi ya pelayanan kita seperti waktu dulu ya, di mana Paulus dengan sapu tangannya meletakkan kepada orang bisa sembuh ya. Kita yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, mujizat masih nyata sampai saat ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas, amin. Bukan hanya melalui pertemuan fisik saja, kita yakin dan percaya on air bisa terjadi mujizat, amin. Melalui ibadah online, melalui waktu kita mendengar firman Tuhan, kuasa Tuhan didemonstrasikan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, haleluya, jadilah sembuh ya. Video call, melalui Zoom ya, bisa. Pelayanan sembuhan telah dilakukan oleh Nabi di perjanjian lama ya, itu bisa ya. Nah, di perjanjian baru rasul-rasul dan Yesus Kristus membuat mujizat dan sampai sekarang masih relevan ya. Sampai zaman sekarang, zaman now ya. Ya, situasi keadaan yang begini tapi kita memotivasi jemaat pengerja tetap bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Ya, kesembuhan merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gereja. 1 Korintus 12 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 9. Amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, ada ayat-ayat yang menguatkan kita, keluarga kita, saudara kita apabila sedang sakit. Ya, berapa ayat firman Tuhan untuk pegangan kita. Kita baca, kita renungkan siang dan malam. Ya, dengan iman akan mengubahkan situasi yang sakit jadi sembuh. Ya, sakit penyakit itu tadi sudah disampaikan, ada hal-hal yang mesti kita koreksi diri sendiri ya, kita perbaiki ya, sampai kita yakin dan percaya akhirnya ujungnya kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang, amin. Nah, jangan sampai karena sakit penyakit mempengaruhi iman kita ya. Kita tetap harus beriman teguh kepada Tuhan Yesus, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, tidak bimbang ya. Seperti Ayub tetap teguh
ya, walaupun hartanya habis, ada penyakit ya, tapi dia beriman, percaya Tuhan Yesus, Tuhan tolong dia, sembuhkan dia. Amin. Kita pasti bisa seperti Ayub bertahan, amin, dan menunggu kedatangan mukjizat kuasa Tuhan ya. Nah, sakit penyakit ya, di mana Tuhan, apabila Tuhan izinkan, dan Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan kita ya. Kita tinggal berseru, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong tepat pada waktunya ya. Ya, melalui obat dokter bisa ya, Tuhan pakai juga ya. Tapi kita selalu berdoa dulu, kita berseru, kita semangat, pasti oleh pilu Tuhan Yesus kita pasti bisa sembuh. Amin. Ya, kita lihat yang ke-1 ayat yang untuk membantu kita ya. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya ya. Yeremia 30 ayat 17. Amin. Ya, jadi melalui dokter, resep, tapi kita yakin dan percaya juga firman Tuhan ya, dan amin. Yeremia 30 ayat 17 ya. Tadi ya, kita bisa sembuh oleh Tuhan. Amin. Melalui doa kita berseru ke Tuhan, Tuhan akan tolong. Yang kedua, Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Ya, saya akan bacakan Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Jadi kita percaya mujizat masih terjadi. Haleluya. Masuk ke yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Tuhan akan memberi jalan keluar. Haleluya. Nah, mari kita lihat yang keempat. Yesaya 53 ayat 4a. Yesaya 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Haleluya. Jadi penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Kesengsaraan kita pun Tuhan sudah bereskan. Dosa kita sudah Tuhan bereskan. Nah, kelima yang terakhir, Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dibereskan. Amin. Haleluya. Jadi kita beruntung, kita percaya Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita berarti sudah belajar hari ini dengan tema menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mempunyai segala kesalahanmu, mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang ke-1 yang tadi kita belajar, kesembuhan ilahi. Yang kedua, ayat yang bisa menguatkan kita. Amin. Yang ke-1, Yeremia 30 ayat 17 ya. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan
mengobati luka-lukamu. Yang kedua, Markus 5 ayat 34, imanmu telah menyelamatkan dan sembuhlah dari penyakit. Yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan biasa, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang keempat, Yesaya 53 ayat 4a, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang terakhir, yang kelima, Matius 9 ayat 35, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Haleluya. Mari kita masuk pada perjamuan kudus minggu pertama. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Tuhan Yesus kita ampuni kami, dan kami juga mengampuni orang lain, dan kami mengakui, percaya kematian Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tinggi-tinggi tanda kita hormat pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah jadi satu dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Oleh bilu Tuhan Yesus kami sembuh. Segala berkat kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kita sudah selesai semua. Kita tutup dalam doa berkat. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Tuhan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan, ada sisa 12 bakul. Diberkatilah segala aktivitas kami, mulai saat ini sampai menata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan. Haleluya, amin. Oke, shalom, sampai ketemu, Tuhan memberkati.